Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Selebes TV yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan di depan pintu surga kelak ada 4 jenis manusia yang bertengkar karena mereka mau masuk ke dalam surga nomor 1. 4 orang ini adalah: pertama, orang kaya yang pemurah; yang kedua, orang yang mati syahid; yang ketiga, alim ulama; dan yang keempat adalah haji yang mabrur. Keempat orang ini geyaki kalau bahasa tak di Makassar. Kenapa? Masing-masing mau masuk ke dalam surga nomor 1. Yang haji berkata, saya dulu. Orang kaya pun berkata, saya juga berhak. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun periksa mereka, kenapa masing-masing mau nomor 1 ke dalam surga. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, turunlah malaikat Jibril memeriksa 4 orang ini. Tersangka pertama maju. Kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Tanya Jibril. Lalu menjawablah satu di antara mereka. Jibril, saya dulu waktu hidup kaya kak. Kekayaanku saya tidak nikmati sendiri. Saya bantu orang miskin. Saya sekolahkan anak yatim piatu. Saya bantu pembangunan masjid. Saya dirikan panti asuhan. Intinya kekayaan saya tidak miliki sendiri. Kekayaan saya tidak nikmati sendiri, tapi juga dinikmati orang lain. Katanya orang kaya yang pemurah seperti saya nomor 1 bedek masuk surga. Katanya. Dibilang Jibril, siapa kasih tahu kok? Ustadz. Oh kalau begitu mundur kok. Tidak boleh nulungai ustazmu. Mundur orang pertama. Panggil orang kedua. Kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu mati syahid kak, membela agama Allah. Ada yang menghina Allah dan Rasulnya, saya bertempur dengan mereka, saya mati syahid. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 bedek masuk surga. Katanya. Tanya Jibril, siapa kasih tahu kok? Ustadz. Kalau begitu singka malek aja kok, sama aja semua. Mundur kok, tidak boleh nulungai ustazmu, mabusun kok. Masuk orang ketiga. Kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya dulu haji kak, haji mabrur, haji kajili-jili. Karena itu haji kajili-jili. Sudah haji tapi selalu nomor 1 mendomi. Giliran berjamaah tidak pernah hadir di masjid. Bukan haji yang begini yang dimaksud haji mabrur. Haji mabrur adalah haji yang setelah kembali dari tanah suci berubah hidupnya menjadi yang jauh lebih baik. Itu yang disebut haji mabrur. Katanya haji yang mabrur nomor 1 bedek masuk surga. Katanya. Ditanya lagi, siapa kasih tahu kok? Ustadz. Sama juga. Mundur kok. Tidak boleh kolumbai ustazmu. Mundurlah orang ketiga ini. Maju orang keempat. Kamu kenapa mau masuk ke dalam surga nomor 1? Jibril, saya itu tadi ustaz cerita semua. Saya lah yang ceritakan semua itu. Nakkemin Ustaz Dasat. Oh begitu? Oh iya. Kalau begitu tabik ustaz. Silahkan masuk ke dalam surga. Melangkahlah orang tadi ini, yang ustaz ini. Tinggal beberapa langkah masuk ke dalam surga. Dia istighfar. Astagfirullah. Bila lagi orang 3 tadi, ngapa ku senta leka disuruh aku masuk ke istighfar, apa lagi maksudmu? Dia bilang, Jibril, betul saya dakwai mereka, betul saya beritahukan mereka, tapi saya bisa jadi ustadz karena jasa-jasanya ini orang kaya. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya bangun sekolah tempatku belajar. Saya jadi ustadz karena ada orang kaya kasih saya duit untuk beli buku. Saya bisa jadi ustadz karena ada orang kaya bangun masjid tempatku ceramah. Saya ini jadi ustadz karena jasa-jasanya orang kaya yang pemurah. Saya malu mendahului mereka yang berjasa dalam hidupku. Biarlah dulu orang kaya yang pemurah. Jibril sampaikan kepada Allah, saya menghargai orang kaya yang pemurah. Biarlah dulu orang kaya yang pemurah masuk ke dalam surga. Akhirnya ringkas kisah, orang kaya yang pemurah lebih dulu dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Pemirsa Selebes TV yang saya hormati, apa hikmah dari kisah ini? Ternyata orang kaya yang pemurah kelak di akhirat mengalahkan orang alim
ulama mengalahkan haji yang mabrur, mengalahkan orang yang mati syahid. Karena orang kaya yang pemurah, manfaatnya kepada orang lain jauh lebih banyak daripada yang lain, orang kaya yang bakil. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini bulan untuk latihan menjadi dermawan, bulan untuk memperbanyak bersedekah kepada sesama muslim. Tidakkah Ramadan ini melatih orang? Tidakkah puasa itu melatih orang untuk peka terhadap orang lain? Makna terpenting dari puasa, satu diantaranya adalah melatih kepekaan sosial. Artinya, puasa yang tidak menjadikan orang peka, puasa yang tidak menjadikan orang dermawan, sesungguhnya puasanya masih dipertanyakan manfaatnya dalam membentuk dirinya menjadi insan yang bertakwa. Bulan suci Ramadan ini sebaiknya kita jadikan untuk memperbanyak membantu kepada sesama manusia. Dan alhamdulillah, orang yang membantu sesama manusia belum ada yang bangkrut karena bersedekah di jalan agama Allah. Pemirsa Selebes TV yang saya muliakan, mudah-mudahan Ramadan kali ini memicu kita melatih diri untuk semakin menjadi manusia yang dermawan. Demikian, semoga ada manfaat. Saya Das'at Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.